من هم السلفيون المعاصرون؟ السلفيون المعاصرون هم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأتباعه هم الموافقون له في تقريراته في مسائل الدين، ولا سيما مسائل توحيد العبادة ومسائل شرك العبادة. أما الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه الأوائل الذين في حياته فكانوا يعتقدون بأنهم هم المسلمون وحدهم، ومن سواهم من ملايين المسلمين كفار. وأما أتباعه الذين بعد موته فقد خففوا من التكفير، فكانوا يعتقدون بأنهم هم المسلمون السنيون وحدهم، ومن سواهم من ملايين المسلمين كفار أو مبتدعة. وأما السلفيون الذين في زماننا فقد انقسموا إلى 3 أقسام. القسم الأول يحكمون على غير السلفيين بأنهم كفار. هذا القسم امتداد لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه الأوائل في حياته. القسم الثاني الذين يحكمون على غير السلفيين بأنهم كفار أو مبتدعة، والغالب عليهم التبديع. هذا القسم هو أكثر الأقسام عددا. ما سبب وجود هذا القسم؟ سببه النشأة. فالسلفيون بعد موت الشيخ محمد بن عبد الوهاب خففوا من التكفير، والذين جاءوا بعدهم نشأوا على هذا التخفيف، وهكذا الذين بعدهم إلى زماننا. القسم الثالث الذين يرفضون التكفير والتبديع. عدد هذا القسم قليل. هذا القسم يحتوي على أناس يحبون الدعوة السلفية العصرية، ولكنهم لا يعرفون حقيقة هذه الدعوة، فيظنون أن التكفير والتبديع مجرد تصرفات فردية من بعض السلفيين، لا يعرفون أن هذا هو منهج السلفية العصرية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Kalau kita melihat di dalam video tersebut, itu adalah salah satu syekh atau aktivis dari kelompok Salafi Wahabi yang sudah bergelar syekh, atau kalau di Indonesia disebut sebagai ustadz, yang sudah bertobat dari kelompok Wahabi atau Salafi Wahabi ini. Dia ini kemudian memaparkan bagaimana perkembangan atau mutasinya kelompok Wahabi Salafi ini, mulai dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian sampai generasi sekarang ini. Kemudian dari perbincangannya atau penjelasannya, kalau saya rangkum itu kira-kira seperti ini. Pertama, di periode awal dari Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab ini, dia mengatakan bahwasanya orang Islam di selainnya kelompoknya Syekh Muhammad Abdul Wahab, atau selain orang yang percaya kepercayaan seperti Syekh Muhammad Abdul Wahab, dikatakan sebagai itu adalah orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir nanti halal darahnya dan semuanya. Itu pada periode awal, yaitu pada periode di mana masih hidup Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Kemudian setelah sepeninggalan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab, maka kelompok ini mulai melunak di dalam mentakfir orang-orang muslim atau sesama muslim. Kemudian mereka sebutkan orang-orang muslim yang tidak ada di kelompoknya mereka tidak hanya sebagai orang-orang kafir, tapi juga dikatakan atau bisa disebut sebagai orang mubtadi atau ahli bid'ah.
Jadi orang-orang selain di kelompoknya mereka setelah peninggalan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab dikatakan kalau mereka tidak kafir, ya berarti mereka mubtadi' atau ahli bid'ah atau pelaku bid'ah. Kemudian kelompok ini pada masa sekarang kalau kita lihat perkembangannya, menurut di dalam video tersebut itu ada 3 kelompok besar secara umum Salafi Wahabi ini. Yang pertama yaitu golongan yang mengatakan bahwa selain kelompok mereka atau kelompok Salafi ini adalah orang kafir. Jadi kalau selain kelompok mereka maka disebut sebagai orang-orang kafir. Dan kepercayaan ini menganut kepada kepercayaan yang telah disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Kemudian kelompok yang kedua mengatakan bahwasanya selain kelompok mereka adalah kafir atau mubtadi atau pelaku bid'ah. Dan jumlah kelompok yang nomor 2 ini itu sangat banyak sekali kalau kita lihat. Kenapa kok kelompok yang kedua ini yang mengatakan selain kelompok mereka itu kafir atau nanti mereka mubtadi atau ahli bid'ah? Karena kelompok ini sudah tidak menganut kepada kekerasan di dalam mentakfir atau mengkafirkan sesama muslim, yaitu yang periode awalnya dari Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab dikatakan bahwasanya selain di kelompok mereka disebut sebagai orang-orang kafir, pada golongan atau kelompok yang nomor 2 ini disebutkan orang muslim yang tidak pada ikut pada kelompoknya mereka atau tidak percaya seperti halnya kepercayaannya mereka disebut sebagai orang kafir atau nanti mubtadi atau pelaku bid'ah. Jadi sudah melunak di dalam mentakfir atau mengkafirkan sesama muslim. Sehingga dengan melunaknya mereka mentakfir sesama muslim, maka kelompok ini sudah mulai banyak diminati oleh kelompok yang lain atau orang-orang Islam yang lainnya. Tentu yang minat terhadap kelompok ini orang-orang awam yang secara landasan pondasi secara agama mereka sangat minim atau sangat kurang sekali. Kemudian kelompok yang nomor 3 adalah kelompok yang anti terhadap takfiri dan juga anti terhadap tuduhan bid'ah kepada kelompok lain. Jadi kelompok yang nomor 3 ini bisa kita sebut sebagai Salafi Wahabi yang tobat. Tapi kalau di dalam video tersebut dijelaskan bahwasanya tidak mengkafirkannya kelompok yang ketiga ini atau golongan yang ketiga ini pada sesama muslim itu atau mengatakan ahli bid'ah itu karena mereka meyakini bahwasanya mereka hanya mujarrad atau mereka hanya menyebarkan ajaran salaf saja. Dengan mereka meyakini bahwasanya kelompok Salafi Wahabi ini yang mengkafirkan, yang membid'ahkan kelompok lain itu hanya oknum saja. Pada metode awalnya sebenarnya tidak seperti itu. Mungkin bahasanya mereka ini adalah orang awam atau orang-orang yang memang sebenarnya tidak ngerti seperti apa sebenarnya metode berfikirnya Salafi Wahabi ini, sehingga mereka mengatakan atau mereka ini mengatakan bahwasanya yang mentakfir atau membid'ahkan kelompok lain selain mereka atau orang sesama muslim itu merupakan hanya oknum daripada kelompok Salafi Wahabi atau kelompok Wahabi ini. Jadi kalau kita melihat dari pemaparan ini atau penjelasan ini memang benar sebenarnya ya. Yang beredar terutama yang ada di Indonesia ini Salafi Wahabi ini lebih ke yang nomor 2 atau kelompok yang nomor 2. Mereka ini sudah melunak terhadap mengkafirkan orang-orang muslim. Mereka itu memberi embel-embel mereka itu ahlu bid'ah atau ahli bid'ah. Jadi kalau tidak kafir yang mereka populer di sini disebut sebagai musyrik atau adalah ahlus syirkin, atau mereka nanti masuk kepada, kalau tidak begitu masuk kepada ahlu bid'ah atau mubtadi. Sehingga dengan gaya bahasa yang seperti halnya melunak, maka banyak orang-orang awam yang tertarik dengan mereka. Ya tentu tidak hanya dengan metode yang seperti ini saja, dengan melunaknya mereka di dalam mengkafirkan sesama muslim, akan tetapi karena mereka ini selalu membawa-bawa kami adalah orang yang paling sesuai dengan Nabi, kami adalah orang-orang yang paling sesuai dengan sahabat, kami adalah orang-orang yang sesuai dengan ulama salaf.
yang memunculkan seakan-akan orang yang di luar kelompok mereka adalah orang-orang yang tidak mengikuti Al-Quran, yang tidak mengikuti sunnah, yang tidak mengikuti ulama salaf. Itu yang dimunculkan atau natijah atau kesimpulan yang mereka sampaikan. Sehingga ini menjadi doktrin orang-orang awam itu mengatakan, lah selain kelompok Salafi Wahabi ini berarti di dalam memegang sunnah itu kurang erat. Padahal di akhir zaman ini ya orang yang selamat itu yang memegang sunnah gitu. Padahal kalau kita lihat contoh saja Imam Syafi'i itu kan ulama salaf. Beliau itu membagi bid'ah menjadi dua. Apakah kita masih meragukan atau mempertanyakan kevalidan Imam Syafi'i di dalam dia memakai nas Al-Quran atau memakai sunnah atau mengikuti sahabat atau ulama salaf? Kan beliau ini juga dari ulama salaf. Tentu kan tidak. Kan aneh menurut saya orang-orang sekarang ini, orang-orang milenial atau anak muda sekarang ini lebih percaya terhadap notabene ustadz-ustadz Wahabi yang baru saja muncul. Secara keilmuagamaannya mungkin ya banyak perlu untuk dipertanyakan. Mereka lebih percaya kepada mereka daripada ke Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Dan ini menjadi fenomena yang baru di dalam di dalam remaja milenial ini. Jadi kesimpulannya, kalau kita simpulkan dari Syekh yang menyampaikan, memaparkan di dalam video tersebut, memang kelompok Wahabi ini dengan perkembangannya ya terbagi menjadi 3 kelompok secara garis besar. Dan ini perlu diketahui oleh teman-teman biar ngerti, oh Wahabi ini seperti ini. Ternyata ketika mereka sudah tobat bisa menjelaskan dengan terperinci bahwasanya kelompok ini memang terbagi menjadi begini-begini atau terbagi menjadi 3. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi jamaah Wahabi atau yang belum ingin masuk ke kelompok Wahabi ini, agar berhati-hati. Semoga ini bermanfaat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.